Mas Har. Apa kabar Mas Har? Bu Hermandari apa kabar? Beli nyoman, ken kabare, beci-beci, Reja Dado, Mbak Asih ayo terserah. Emang nggak kerja besok apa? Gaya tumben ngajak di hari kerja. Biasanya sore. Iya. Ya Mas Bea ya. Soal motret sport. Aku itu Februari kalau nggak salah. Aku Februari ke Bandung, nginep di rumah temanku Ucok. Ucok itu Stefan Sihombing. Stefan Sihombing itu fotografer sport juga. Dia adiknya Julian Sihombing. Oh, adiknya Julian. Iya. Dia dulu kerja di bola juga. Lalu dia kan punya tempat penginapan tuh kayak Airbnb. Terus kita ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang, Cok, ayo bikin workshop sport fotografi yuk di sini. Gitu. Terus Ucok setuju, istrinya juga setuju. Aku boleh pakai tempatnya itu. Nah, terus aku menghubungi temanku yang bapaknya pengurus Persib lah. Jadi kemudian aku mempersiapkan beberapa event gitu, mencari beberapa event yang ada di situ. Voli kampung, terus latihannya Persib, sekolah bolanya Persib, untuk bikin workshop sport fotografi. Iya, sport fotografi. Aku sedang susun, datang COVID. Ya. Berarti ini baru beberapa waktu lalu dong. Tapi setelah proyek yang Takraw dong. Oh ya, paralel sama Takraw itu paralel sama Takraw. Cerita sedikit dong. Mungkin yang soal Takraw itu proyeknya biar kita juga tahu. Oh, tunggu. Jadi Mas Bea ini kemarin dapat assignment untuk motret Takraw ya. Itu juga menarik karena Mas Bea keliling cari-cari. Emang olahraganya juga rada-rada susah juga, nggak sefamiliar kayak sepak bola, bulu tangkis gitu ya. Makanya nih kita tanya nih pengalaman Mas Bea motret dapat assignment sepak takraw itu. Jadi bukan cuma teknis buat motret takrawnya, tapi nyari di mana yang sedang berlatih segala macam. Nah, Pak D Ardani, Kopi Gayo mana Kopi Gayo? Halo Mas Sabto, kumaha Damang Bandung euy. Mas David, Briansah Liberto, selamat malam. Kakak Aje. Ya, gak ada. Aku lagi nyari majalahnya tuh, aku dikirimin majalah Aramco. Nah, jadi dia itu jadi Mas cover, taruh di mana ya? Dapat assignment dari luar negeri, majalah Aramco itu majalah Arab teman-teman, ya. Jadi khusus pengen memotret tentang sepak takraw gitu. Aramco itu majalah perusahaan oil ya, Mas Bea? Aramco itu perusahaan oil. Nah, majalah itu semacam CSR atau gimana sih? Bukan, mereka punya majalah memang. Iya, tapi kenapa olahraga sepak takraw yang dipilih? Tahu deh, tak simpen di mana, lupa aku. Tapi udah jadi majalah dong, aduh, aku nggak diliatin. Iya, nah. Ya ada di Instagram pula. Ya dia jadi cover gitu. Jadi mereka lihat fotoku, mereka happy terus jadiin cover. Cover? Iya, cover majalahnya. Aku nggak muji kayak Dodi lagi, luar biasa. Tapi emang guru gue. Nah, Kang, cerita dong. Nah itu dari Aramco, kata temanku Jin nih. Ya, maksudnya kan dulu pernah cerita ke aku kan, nyari di mana sih yang sepak takrawnya. Kan kesulitannya nyari eventnya, Kang, karena nggak populer dan jarang yang mainin ya, Kang ya. Keliling ke kota mana aja waktu itu? Arab American Company, Pertaminanya Arab Saudi, tuh.
Dan yang menyenangkan bayarannya gede Mas Dodi. Arab gitu loh. Iya. Udah Arab, oil lagi. Iya. Dan mereka happy. Mereka kirim email ngasih aku assignment lagi, tapi sekarang terputus COVID kan. Jadi ya wis. Betul. Oke. Nah, assignmentnya untuk takraw itu berapa lama Mas Bea kerjakan waktu itu? Jadi mereka hanya hire aku 4 hari. Hah? 4 hari. Oh, hitungan kerjanya 4 hari. Hitungan kerjanya 4 hari. Yang sehari di Sukabumi, yang sehari di Jakarta, yang sehari di Makassar, yang sehari lagi di Bone. Gitu. Tunggu. Untuk 1 hari assignment itu kayak di Sukabumi motret sehari, tapi aku harus datang sehari sebelumnya. Jadi aku sehari sebelumnya itu cuma datang, lihat aja, ngamatin, besoknya baru aku motret. Terus yang di Jakarta sama. Yang di Makassar itu aku menghabiskan waktu seminggu untuk motret 2 hari. Yang di Makassar. Untuk dapat jadwalnya Mas Bea mesti tanya ke Perserikatan Sepak Takraw Indonesia atau gimana? Oh iya, iya. Jadi aku nyari info sama mereka. Mereka bilang aku cuman mampu kamu bayar 4 hari. Jadi aku set sendiri hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa. Gitu. Untuk hari pertama itu ya aku harus cari info sendiri, gali-gali sendiri. Oke. Artinya ketika aku motret itu semua udah prepare. Ada latihannya mereka kayak gini gitu. Lalu yang sehari Jakarta itu sebuah pertandingan sebetulnya. Pertandingan nasional sepak takraw. Mereka minta sehari, ya udah aku kerjain sehari penuh. Terus di Makassar pada prakteknya aku motret itu 4 hari. Tapi hitungannya 2 hari gitu. Karena yang susah adalah komunikasi sama informasinya gitu. Tapi it's okay lah gitu. Aku seneng, mereka juga seneng. Yang penting mereka harus seneng sih gitu. Ya outputnya ya itu tadi kan cover. Nah cuman teman-teman jangan berpikiran 4 hari itu Mas Bea selama 4 hari itu ngerjakan, karena satu hari di Makassar yang dimaksud itu ya 1 minggu di sana ya Kang ya kan gitu. Iya. Di Sukabumi juga. Nah berarti yang dibayar mereka mempekerjakan itu 4 hari itu, tapi total untuk dapatan gitu kan juga lama kan, makanya memperhitungkan kayak di Makassar aja bisa 1 minggu, terus yang Sukabumi ya kan? Sukabumi ya 2 hari semalam tuh. 2 hari juga gitu. Kang, kita nggak boleh dapat bocoran nih nilainya berapa? Apa tahu kan? Janganlah nanti iri. Bukan, biar tahu. Tarif Bea tuh segini loh, gitu. Tarif Bea tuh segitu loh. Ada positif negatifnya loh. Enggak lah ya. Fleksibel. Ya. Kalau Mas Bea fleksibel. Iya, aku fleksibel. Sebagai perbandingan aja kerja yang mereka hitung 4 hari itu duitnya lebih gede daripada gajiku sebulan. Waktu di Reuters ya, gitu. Gitu ya bocorannya teman-teman ya. Bocorannya berapa ya? Udah kira-kira. Iya berapa? Tinggal kira-kirain lah. Nggak penting. Gitu kan. Nggak penting. Makanya Mas Bea itu selama pandemi ini ya udah nggak perlu kemana-mana. Orang pas dapat dari sana udah cukup buat 6 bulan 7 bulan. Amin. Tapi bukan begitu. Kalau teman-teman ada yang mau ngasih kerjaan lagi, assignment lagi, siap kan Mas Bea? Ya kan? Daripada aja siap selalu, ya kan? Oke, kita bacain pertanyaan nih dari Mas Arif. Untuk acara multi-event kayak Olimpiade atau SEA Games, pemilihan venue itu langsung penugasan dari redaktur atau hasil diskusi Om Bea dengan redaktur? Oh,
kalau multi event, aku kan kerja di Reuters nih. Mm-mm. Multi event itu ya misalnya Olimpiade atau Asian Games. Asian Games, Olimpiade di Cina atau di Yunani, di Cina aja deh, yang paling di Cina. Di Cina itu Reuters mendatangkan berapa ya? 40 fotografer kalau nggak salah. 40, terus aku sudah ditagaskan sejak awal aku motret bulu tangkis. Iya. Gitu. Kenapa? Karena Indonesia kuat di bulu tangkis. Diasumsikan bahwa aku sering motret bulu tangkis. Okay. Gitu. Tapi kan lama tuh di Olimpiade ada 3 mingguan apa ya? 2 minggu. Pertandingannya sendiri 2 minggu penuh kalau nggak salah. Nah, aku nggak motret bulu tangkis saja. Lalu aku dikasih assignment selain bulu tangkis, pingpong. Selain pingpong, satu lagi ini apa tuh? Kayak arus kayak yang di sungai buatan gitu. Betul. Di danau kayak biasanya. gitu. Nah itu langsung penugasan dari redakturnya. Jadi kalau Olimpiade itu Reuters membentuk sebuah tim, ada kepalanya, lalu kepalanya head of photographer itu milih yang motret bola ini, yang motret basket ini. Event semua itu mereka yang pilih, gitu. Memang sifatnya fleksibel, tapi beberapa udah fix ketika sampai di sana, misalnya di Beijing, lalu dikumpulin, roster penugasan itu dibuka, dicocoki sama jadwalnya, ada yang tabrakan enggak, kalau tabrakan ada yang dirubah-rubah gitu. Nah aku kebetulan main jobnya ya badminton sama pingpong gitu. Main jobnya badminton sama pingpong. Jadi ya udah aku konsentrasi buat 2 itu. Dan multi event kayak gitu tuh capek. Badminton itu mulai udah jam 10 pagi udah mulai. Aku keluar dari hotel dalam posisi udah makan itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi ke main press center jam 7. Jam 7 nanti setengah 8 busnya jalan ke tempat bulu tangkis sampai tempat bulu tangkis setengah 9. Antara setengah 9 sampai jam 10 itu aku lihat tempat, lihat jadwal, aku milih lokasi kayak gitu. Tapi yang paling penting kalau multi event kayak gitu, misalnya Olimpiade, misalnya pertandingannya sebelum pertandingan pertama dimulai atau sebelum pembukaan dimulai, itu aku paling minimal 4 hari sebelumnya udah di sana sebelum hari pembukaan gitu. Untuk observasi tadi kan? Untuk observasi gitu. Jadi kalau di Olimpiade itu enaknya dalam sebuah venue itu ada namanya photo manager. Foto manager itu punya kuasa untuk menaruh fotografer di mana aja yang dia pandang akan membuat menghasilkan foto yang bagus gitu. Karena ketika exposure-nya bagus, Olimpiade itu dinilai bagus dan penyelenggara Olimpiade itu dinilai bagus gitu. Nah jadi hari pertama aku datang, kemudian hari keduanya aku mencari foto manager itu di bulu tangkis sama kemudian di pingpong. Nah di bulu tangkis itu aku memperkenalkan diri, aku dari Reuters gini yang motret bulu tangkis ada 2 orang. Aku sama temanku pada awal-awal kita akan gantian, tapi nanti begitu masuk semifinal kita akan motret berdua gitu. Terus kamu menyediakan tempat fotografer di mana aja, terus dia nganter kita tuh. Di sini di tribun aku nyediain tempat di sini, kalau di lapangan di sini. Kabel internetnya ada di sini. Nah, enaknya kantor berita itu
kantor berita besar sama mereka itu biasanya kita udah disiapkan kabel internet yang khusus buat kita. Jadi kabelnya itu udah ditulisi buat Reuters gitu. Biasanya ada 2. Yang satu bisa dipakai, yang satu buat cadangan. Dan itu nggak boleh orang lain pakai, nggak boleh. Nah, udah tertulis saja. Terus dia tanya, kamu butuh tempat di mana lagi selain yang udah aku sediakan, gitu. Itu privilege buat Reuters atau buat yang lain juga, Kang? Ya, pada saat sama aku dia tanya sama aku, gitu. Ya udah kita muter lagi, terus aku bilang aku biasanya kalau di Indonesia punya juga tempat dari sisi sini, gitu. Terus dilihat sama dia, terus oke. Kamu minta di sini, ya aku minta di sini juga. Udah, terus dia ngilang tuh. Oke, aku coba usahain, terus dia ngilang. Rupanya dia pergi ke manajer field, manajer lapangan. Terus mereka diskusi, terus datang ke aku, terus dia tanya kenapa kamu butuh tempat di sini. Terus aku di situ motret pakai lensa yang aku biasanya motret kayak gitu di situ. Aku coba. Hasilnya akan kayak gini, aku tunjukkan sama mereka. Jadi aku butuh di sini juga, kalau kamu bisa menyediakan aku berterima kasih. Terus akhirnya mereka ngomong bahasa Cina, terus oke. Ternyata di situ tempatnya kecil, jadi ditandain, terus dia bilang ini cuman cukup buat 4 orang di sini. Siapa yang mau masuk di sini harus daftar. Nah karena kamu yang minta, kamu dapat prioritas, kamu minta hari apa di sini, gitu. Gitu, oke. Sama juga naik di atas atap. Jadi badminton ini kan ada atapnya. Nah atapnya itu ada tempat buat motret di tengah lapangan dari atas. Nah fotografer boleh ke situ kalau sudah mendaftarkan pada hari H dia butuh hari apa, pada pertandingannya siapa, gitu. Karena tempat itu terbatas. Pada saat di atas itu hanya akan ada 2 fotografer. Jadi kita cuma dikasih 1 pertandingan per hari. Kamu milih yang mana, gitu. Oke. Pada saat aku milih final tunggal putra, aku butuh di sini. Ya udah, itu di lock buat Bea. Nah, tapi harus ada safety equipment. Aku dari Indonesia udah bawa harness. Terus ketika di atas itu aku hanya boleh bawa 1 kamera, 1 lensa, nggak ada lens hood-nya. Terus kameranya itu sudah terhubung dengan badang di harness. Jadi tidak boleh ada benda jatuh dari atas. Jadi aku nggak boleh bawa handphone, bawa dompet. Aku cuman bawa, bahkan ID itu udah nggak dibawa. Jadi cuman bawa badan, sama bawa kamera yang tersambung di harness. Harnessku tercantol lagi di alat pengaman, gitu. Jadi pada saat pertandingan tunggal putra ya cuma 2 orang, gitu. Aku sama siapa nanti yang masuk setelah yang udah daftar, gitu. Iya, ya itu sistem daftar. Jadi secepat mungkin kita daftar, kita makin bisa dapat kemungkinan di atas, gitu. Jadi emang aku milih tunggal putra karena aku ngincer Lindan pada saat itu ya lagi kuat-kuatnya lah, 2000. Ya. Lindan itu mulai jaya 2002. Terus habis itu 2004 ya udah nggak ada yang lain. Ini Olimpiade 2008 dia juara gitu. Iya. Nah aku ngambil dia di atas itu supaya bersih backgroundnya. Pertama, yang kedua, biasanya Lindan itu teriak dan lompat, gitu. Kalau lompat dia teriaknya ke atas, ekspresi mukanya kalau diambil dari tempat tribun nggak begitu bagus, karena dia teriaknya ke atas bukan ke depan. Jadi aku mikir bagus di atas. Jadi aku langsung milih tempat di atas tuh. Aku lihat tunggal putra daftar di sini. Udah daftar aku. Terus dia tanya kamu butuh apa lagi? Aku butuh semifinal. Nah, semifinalnya siapa? Semifinalnya Lindan. Gitu. Kenapa? Karena
Iya, jadi semifinal Lindan itu aku incer supaya aku tahu pergerakan dia dari atas itu bagaimana. Ketika aku motret final, foto itu tak butuhin di final, aku bisa dapet yang bagus. Kayak gitu. Karena di atas kan nggak bisa latihan. Betul. Jadi aku harus cari pada saat semifinal supaya aku tahu merasakan feelingnya kameraku. Satu baterai itu cukup nggak untuk sepanjang pertandingan. Terus lensa 300 itu dapat seberapa, posisinya aku gimana, kayak gitu. Nggak bisa aku langsung masuk final terus langsung motret, nggak bisa. Aku mesti harus mengawali dulu dan tahu posisi, kayak gitu. Jadi pas semifinal aku motret. Pada saat Lindan aku motret di atas. Selain aku dapat fotonya dia dan dapat foto lawannya, aku juga latihan buat final, kayak gitu. Oke, tapi yang aku tangkap juga mereka serius juga karena suksesnya Olimpiade itu juga tergantung dengan dapat foto-foto bagus kan. Jadi mereka sampai punya foto manajer ya Kang ya, untuk ngatur. Iya, betul. Luar biasa juga ya. Dan itu yang foto manajer itu berkuasa atas lapangan. Misalnya seseorang, misalnya kita nggak mau di sini, gitu, karena ada fotografer, gitu. Fotografernya suruh pergi. Ya, orang yang ingin pergi itu harus lapor ke foto manajer. Dan biasanya foto manajernya itu cukup berpengaruh dan sepanjang 2 Olimpiade itu belum pernah ada foto manajer yang sampai memindahkan tempat fotografer. Oke. Karena dikomplain pihak lain. Gitu. Siap. Ini ada pertanyaan banyak nih, aku bacain. Tadi yang dari Apri yang aku ingat tadi, itu kalau posisi sepak bola, kita motif sepak bola itu fotografernya kan kebanyakan di belakang gawang. Itu biasanya belakang gawang itu apakah pihak tuan rumah atau bagaimana sih biasanya? Jadi gini, kenapa fotografer ada di belakang gawang? Yang pertama, dia nggak boleh di samping karena itu menutupi penonton dan pelatih dan keluar masuknya pemain. Oke. Nah, dari belakang gawang itu biasanya kalau lawan itu kan pasti menyerbu ke arah gawang. Jadi mukanya itu pasti menghadap gawang kan. Betul. Nah, posisi untuk bisa menangkap muka dengan bagus ya dari sisi di belakang gawang gitu. Nah, masalah siapa yang mau diprioritaskan di foto ya lalu kita tinggal milih. Kita mau memprioritaskan kesebelasan yang mana, ya kita harus ke tempat dia menyerang ke sebelah mana gitu. Oke. Kayak gitu. Siap. Itu ya jawabannya ya Mas Apri Aje. Ini dari Tora Bosu. Kalau Reuters kan internasional, apa pernah bentrok nggak dengan fotografer Reuters dari negara lain? Maksudnya gimana nih? Fotografer Reuters dari negara lain? Mungkin enggak. gini. Nggak pernah. Jadi kalau penugasan internasional itu yang menghandle pasti kantor pusat. Kantor pusat itu dulu ada 3, Singapura, London, sama Washington. Tergantung region mana. Kalau Asia ya Singapura yang ngatur, gitu. Yeah. Siapa yang berangkat ke sana, siapa yang berangkat ke sini, ya itu diatur Singapura. Pernah bentrok? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Gitu. Karena udah koordinasi ya Kang. Karena sudah koordinasi. Dan seandainya datang 2 orang, kita pasti rundingan. Kamu mau ambil di mana? Aku mau ambil di mana? Kita harus rundingan. Misalnya bola atau misalnya badminton kayak gitu. Kamu datang pas apa gitu? Oke, aku datang pas ini sepanjang hari ini. Oke. Lalu bagi tugas. Kamu di sebelah mana? Aku di sebelah mana? Oke. Oh, ada seremoni pemberian medali gitu. Siapa yang ngambil itu sebelumnya udah diatur. Jadi ketika seseorang mengambil pengalungan medali, yang lain udah siap untuk pertandingan berikutnya, gitu. Siap. Jadi ketika aku itu ya jawabannya. Iya, ketika aku ngirim orang pengalungan medali itu, lalu ada pertandingan berikutnya, udah ada yang motret lagi, gitu. Nanti aku tinggal selesai, aku tinggal nyari posisi di mana aku tadi udah berjanji sama dia setelah pengalungan medali aku kesini, gitu. Pasti harus pada sudut yang berbeda, gitu. Nggak boleh barengan. Karena kalau dalam sebuah pertandingan ada yang miss,
lalu kita dua-duanya dipanggil gitu. Kamu ini temanmu bukan? Iya. Kenapa kamu nggak koordinasi? Kenapa kamu miss? Gitu. Dicari tuh kenapa bisa miss. Gitu ya. Jadi dari kantor sudah koordinasi, kita di lapangan komunikasi satu sama lain, ya. Iya. Iya. Itu dikasih linknya tuh sama Mas Hardadi Wibowo tuh, link majalah Aramco yang ada covernya Mas Bea tuh. Ya keren tuh. Aku lagi lirik-lirik malah. Aramco World Bea Wiharta Takraw. Oke. Aku baca. Terima kasih Sam Jin. Aku lihat fotonya. Ini fotonya juga. Kelihatan nggak? Ya kan? Latihan. Oh iya betul. Headline-nya. Wah ini juga. Ini teman-teman yang penasaran. Ini yang bayarannya gede itu. Jadi headline. Ada yang nanya berapa digit, nggak usah dijawab. Ini women teams-nya ya, buat teman-teman yang belum tahu nih ya. Ini di mana nih Kang? Di Makassar apa Jakarta nih? Itu di Sukabumi. Oh ini Sukabumi ya. Ya gitu teman-teman, nanti bisa dari link yang dikasih Mas Hardadi bisa lihat tuh foto-foto Mas Bea di Aramco Magazine ya. Keren-keren banget. Ini udah pasti dari Makassar nih. Iya. Betul. Itu yang aku bahas sama Om Lukas. Kenapa aku suka foto Mas Bea? Selain momen, komposisinya terjaga. Aduh. Dari Sucahyo Arya. Berarti saat penjadwalan itu tergantung situasi di lapangan ya Om Bea? Saat penjadwalan. Jadi apa tuh? Enaknya olahraga itu eventnya itu udah terjadwal gitu. Semua olahraga eventnya udah terjadwal. Itu yang enak. Jadi kita bisa tahu, misalnya pemainnya yang main siapa. Pertandingan kan udah jelas. Kalau bola ya 2 kali 45 menit. Kalau bulu tangkis sekian game. Kayak gitu. Jadwal itu memudahkan semuanya sebetulnya. Gitu. Jadi otomatis kalau meliput olahraga itu sudah terjadwal. Itu otomatis tuh. Kayak Asian Game di Jakarta, maraton mulai jam 5 pagi, maraton. Yang motret akan ada 3 orang. Satu di tempat. Biasanya ada 1 orang di lapangan, di jalanan, 2 orang di jalanan, 1 orang di tempat finish. Gitu. Siapa di tempat finish, siapa di jalanan di mana gitu. Apa yang mau diambil itu harus didiskusikan sama teman-temannya gitu.